Baik, mari kita lanjutkan. Iya, nomor itu adalah 666 ya. Suara saya oke kah? Bisa dengar ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak, jelas. Oke, baik. Nah, saya sudah perkenalkan sedikit tentang metode gematria. Ya, yaitu menghitung nama huruf-hurufnya dengan mengubahnya menjadi angka-angka sesuai dengan bahasa. Kalau bahasa Ibrani, E itu berapa, B itu berapa sudah ada. Yunani pun ada. Begitu juga dengan Latin. Ini Latin ya. Jadi kalau saya memilih untuk melihat secara hitungan Latin, saya coba dengan nama sendiri cuma nama satu, Michael cuma 51, tapi coba dengan Jim 32. Bagaimana dengan Wewengkang? Wow, 110. Bahaya ini. Totalnya 51 campur 32 campur 110, 193. Oke, masih bukan. Nah, bila seandainya pun tepat 666, kita masih harus pikirkan, mengapa kamu pilih Latin, bukan Ibrani, bukan Yunani. Nah, itu pun menjadi problem ya. Tapi apakah cara gematria ini sesuai? Bukankah kita sudah belajar bahwa angka-angka dalam buku Wahyu adalah simbol, bukan erti harafiah? Ini menjadi problem juga. Atas dasar apa kita akan melakukan penghitungan sesuai dengan metode gematria? Apakah Alkitabiah? Tidak. Simon Kistemaker berkata, Yohanes menulis seluruh bab ini dalam bentuk simbolis. Karena itu ayat 18 ini harus juga difahami secara kiasan, bukan harafiah. Jikalau kita menerapkan secara metode gematria, maka pastilah akan ada orang yang namanya 66 ini, akan ada ramai orang-orang itu. Bukan hanya satu, padahal Antikris itu hanya satu. Bahkan William Barclay menyatakan bahwa ramai orang berusaha menyesuaikan angka 66 ini dengan musuh-musuh mereka. Supaya musuh-musuh itu akan dibenci oleh orang ramai. Sebab 66 ini adalah si binatang buas. Jadi mereka suka masukkan nama-nama musuh mereka, diatur supaya akhirnya dapat 666. Akhirnya pernah ada 666 ini dipasangkan kepada orang-orang seperti ini. John Knox pernah, Martin Luther pernah, Napoleon dan tokoh-tokoh lain pernah. Saudara, menyesuaikan 666 dengan nama-nama orang tertentu dalam sejarah telah terjadi berulang kali. Mark Hitchcock berkata, banyak orang secara terang-terangan telah menyalahgunakan gematria ini dengan menerapkannya pada nama para pemimpin pada zaman modern untuk memeriksa apa mereka adalah si antikris itu. Hal ini telah diterapkan kepada Henry Kissinger, Lyndon Johnson, dan saya telah diberitahu bahwa kedua nama itu sama dengan 666. Ini juga telah dicoba diterapkan kepada John F. Kennedy, Gorbachev, Ronald Reagan, Bill Gates III juga dianggap sama dengan 666.
dan diduga MS Microsoft DOS 6.21 sama dengan 666. Demikian pula Windows 95 dan sistem 7.0. Adolf Hitler pun telah diupayakan untuk mempunyai nama 666. Katanya, H itu 107, I itu 108, T itu 119, L, I, R, sehingga total 666. Hitler ini karena terkenal kejahatannya, orang pikir sudah dialah itu si 666 ini. Dan mereka hitung kenapa H itu bukan 8. Ternyata mereka mulai rekayasa, mereka mulai modifikasi, modif. Oh, maksudnya itu apa namanya? E sama dengan 100, B sama dengan 101. Jadi kalau A, B, C, D, E, F, G sampai H itu 107. Mereka atur sendiri. Dan lucunya mereka hanya tulis Hitler. Mereka tak ada mereka hitung Adolfnya dia. Mereka tak hitung ini. Yang penting kalau sudah dapat 666, sudah tak kisah yang lain. Ini semua tidak jujur, bukan? Rekayasa. Ada juga orang yang berupaya merumuskan nama Nero supaya menjadi 66 dengan menambahkan Kaisar Nero. Karena kalau cuma pakai Nero tak cukup 666, jadi tambah Caesar. Pulpit Commentary mengatakan, jadi orang dengan akalnya untuk berupaya supaya jumlah 66 boleh sesuai pada orang yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Biasanya mereka akan sesuaikan, kalau nama orang itu tak sesuai, boleh tambah dengan gelaran, campur dengan gelaran. Jika masih tak sesuai dalam bahasa Yunani, campur dengan Ibrani. Dan juga boleh campur kalaupun tak begitu sesuai ejaan, tambah sedikit boleh. Ini semua lucu, ini semua menggelikan. Mari kita perhatikan ayat tersebut. Ini adalah melambangkan nama seorang manusia. Namanya. Ayat 18 berkata, yang dituntut di sini ialah kebijaksanaan. Sesiapa yang mengerti, kirakanlah, hitunglah angka binatang itu, karena angka itu adalah angka seorang manusia. Ini dalam NIV James. Jadi, apa tafsiran untuk angka 66 tersebut? Seperti sudah saya jelaskan bahwa 66 itu, kalau kita perhatikan dalam konteks memperhatikan angka-angka dalam kitab suci, ya, maka 6 itu sebenarnya adalah simbol angka manusia. Saya sudah jelaskan ini. Jadi angka 6 adalah angka manusia. Mengapa menjadi 3 kali angka itu? Kita harus perhatikan ayat-ayat nubuatan mengenai si antikris ini. Kita sudah lihat dalam Daniel 8, saya tak akan membacakan itu, bahwa dia membesarkan dirinya. Jadi dia seorang manusia, berarti angkanya 6. Tapi karena dia membesarkan dirinya atas semua manusia, maka campur 6 lagi. Jadi ini sudah 6, sudah double 6. Karena apa? Karena dia hanya manusia, membesarkan diri di antara semua manusia, berarti dia 6 dan double 6. Kemudian, ketika kita lihat Daniel 11 ayat 36, Raja itu membesarkan diri terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah. Jadi
selepas dia 6 sebagai manusia, lalu membesarkan diri lagi di atas semua manusia, jadi 6 lagi, lalu dia mau membesarkan diri terhadap Allah juga. Jadi triple 6 di sana. Sebenarnya Yohanes sedang mau menjelaskan tentang seorang manusia, bilangan namanya, nama dia sebenarnya adalah terlihat dalam karakter dia. Yaitu dia sebagai orang yang mau membesarkan diri di atas semua manusia, 6 plus 6. Tapi juga dia adalah seorang yang ingin meninggikan dirinya di atas Allah, 6. Jadi sebenarnya ini tidak bermaksud terlalu pelik untuk kita pikirkan quote 666. Tidak, ini sebenarnya adalah jati diri atau karakter watak daripada si 66 ini. Si antikris ini. Yaitu dia cuma manusia, tapi berupaya membesarkan diri di atas manusia, dan juga dia sebagai manusia mau membesarkan diri di atas Allah. Begitu. Jadi ini adalah simbol karakter si antikris. Seorang manusia tetapi mau meninggikan diri lebih daripada manusia lain, dan selanjutnya tak puas dengan sudah meninggikan diri di atas semua manusia, dia mau meninggikan diri lagi terhadap Allah. Seorang yang bernama M.R. Dehan mengatakan, 6 adalah angka manusia, 3 adalah angka ilahi. Inilah tafsirannya. Binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. 666 menyatakan secara tidak langsung bahwa ia adalah Allah palsu dan penyesat. Tetapi ia hanya seorang manusia. Apapun klaim yang ia sampaikan, 7 adalah angka kesempurnaan. Walaupun dia 666 adalah satu angka sebelum 7. Dia manusia yang penuh dosa. Dia tidak dapat mencapai puncak kekuasaannya, hikmatnya, tetapi tetap saja seorang manusia. Jadi dia mau menyamai dirinya kepada Allah, tapi dia tetap 6. Dan 6 itu adalah manusia. Seorang yang bernama Lenski, 666, 3 kali kekurangan dari bilangan ilahi. 777. 3 kali dia kurang. 3 kali dia tidak mencapainya. Dengan kata lain, dia bukan 777, tetapi bersaing dengan 777. Dia berusaha untuk menghapuskan 777, tetapi melakukannya dengan begitu gagal, tak berjaya. Kegagalannya begitu ketara, sempurna, sama seperti perluasan dan pengembangannya dengan mencampurkan, menyombongkan dirinya sendiri dari 6 menjadi 666. John Walford, dia berkata, meski lebih banyak pengertian yang akan disingkapkan ketika nubuat itu digenapi, ayat itu sendiri berkata angka ini adalah angka manusia. Dalam kitab Wahyu, angka 7 adalah salah satu angka paling signifikan yang menandakan kesempurnaan. Oleh karena itu adalah 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, 7 guru, dan lain sebagainya. Binatang ini mengklaim bahwa ia adalah Allah. Dan apabila ia memang Allah, seharusnya bilangannya 777. Tapi ini tidak. Jadi ayat ini sebenarnya hendak berkata, no, kamu hanya 666. Kamu bukanlah Allah. Ini saya ambil dari Ezra Soru, The Prophecy Knowledge Handbook, yang ditulis oleh John Walford. Angka 666 telah banyak mengkelirukan. Contoh, ketika mereka melihat SIM card pun yang akhirannya 66, wah ini antikristus. Bahkan ada seorang jemaat yang kecewa kepada hamba Tuhannya sebab angka akhir dari nomor fonnya 666. Banyak produk yang juga dihitung dengan sangat teliti oleh orang-orang yang aneh-aneh untuk memperhatikan bahwa produk-produk itu sebenarnya 666. Contoh, apa ini? Gosok kain. Ada 666. Wah, ini produk antikris.
Padahal aneh sekali ya. Wah, macam ini pun ada 66. Wah, ini pun 66. Ini pun 66. Vodafone 666. Ada 3 enamnya. Pun kalau kita ada kode 666. Bahkan orang pernah mengisukan Chrome juga 666. Bahkan yang disebut Walt Disney, itu 6-nya ada 3. Bahkan Adobe pun, 6-nya ada 3. Bahkan yang lebih aneh lagi, Coca-Cola pun dianggap 666. Amoris pun dianggap 666. Bahkan kereta Obama pun dianggap 6666. Lihat kereta depannya mereka buat begini. Dan mereka anggap Obama adalah 666. Waduh. Seorang yang bernama Wilmington, ada banyak hal yang memuakkan tentang 666 ini. Sudah dengan kebenaran ini maka kita seharusnya tak pening dengan isu-isu cop 666 di dahi dan di tangan. Mari kita kembali semula pada pelajaran sebelumnya, yaitu apa bentuk meterai Allah berikan itu? Apakah 777 dicop dan di dahi? Jelas bukan. Ya, saya sudah jelaskan ini. Apa maksud meterai Allah di dahi orang miliknya? Dahi melambangkan pikiran. Pikiranlah yang mengendalikan seluruh hidup. Allah menaruh dalam pikiran orang-orang miliknya kebenarannya. Maka orang-orang miliknya ada kemampuan untuk menanggung segala sesuatu yang akan terjadi di hadapan mereka. Jangan jatuh pada kekeliruan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Contohnya misalnya orang-orang Yahudi ya, waktu Allah bilang dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Satu orang boleh baca ini? Tolong baca mulai dari sini. Ini saya baca. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sudah lihat ya, haruslah engkau mengikatkannya pada tanda pada tanganmu ya. Apalagi haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Saudara, apa yang terjadi? Mereka buat macam ini. Harus ikat. Ini Alkitab ini ada beberapa ayat di sini. Lalu mereka ikat di lengan. Karena apa? Karena Ulangan bilang itu ikat. Lalu bagaimana di dahi? Ini juga. Ini agak ke atas ya. Lalu mereka ikat. Mungkin saya besarkan ya. Ini. Oh yo, sudah apa ya? Coba saya hapus dulu. Oke. Nampak kan? Halo, nampak? Ya, nampak. Nampak ya? Ini sama dengan yang di sini. Oh, sudah tertutup ya. Oke, saya delete dulu. Oh. Nah, itu sana dia.
Ini adalah penafsiran yang keliru, yang harafiah, padahal sebenarnya Tuhan tidak bermaksud mereka melakukan itu. Tetapi bagaimana pikiran mereka diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus. Sehingga dengan pikiran yang sesuai firman Tuhan, tangan mereka, perbuatan-perbuatan mereka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mereka menafsir secara harafiah dan mereka melakukan benda-benda seperti ini. Ini juga, ini mungkin lebih senang dilihat. Dahi mereka ada itu. Aduh, jangan jatuh pada kekeliruan yang sama yang dibuat oleh mereka ini. Wahyu 13 ayat 16 berkata, binatang kedua itu memaksa semua orang-orang biasa dan orang besar, orang biasa dan orang besar, orang kaya dan orang miskin, abdi dan orang bebas supaya menerima tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Bukan ini yang dimaksud, saudara. Bukan ini. Kalau ini yang dimaksud, ayo. Orang kita juga bisa dibawa ke hospital, tiba-tiba kita dimasukkan ini. Boleh bukan? Jadi kalau kita akhirnya dimasukkan benda ini di jari atau di tangan di tangan kita atau di dahi kita, berarti kita bukan menjadi orang percaya. Berarti Roh Kudus bisa dikeluarkan dari kita. Berarti kita boleh hilang. Tidak. Tidak dan tidak mungkin. Bayangkan ya saya, tiba-tiba ada orang jahat datang pukul saya, pengsan. Selepas saya pengsan, dia masukkan chip 666 di dahi atau di tangan. Maka saya akhirnya menjadi orang-orang yang telah mempunyai tanda 66. Bagaimana ini? Ini tidak mungkin. Jadi 666 ini bukan tanda fisik, bukan. Tetapi ini adalah maksudnya Antikris akan menaruh ajaran-ajarannya sehingga orang-orang itu akan setuju dengan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh kebenaran Antikris. Doktrinnya dipercayai. Orang-orang akan percayai itu, maka perbuatan orang-orang itu akan nyata. Tangan kanan mereka, ya. Jadi tidak bermaksud bahwa ini adalah satu perbuatan memasukkan satu code, chip lah atau sebagainya. Ini semua tidak masuk akal. System maker berkata juga, seperti pengikut antikristus memiliki tanda binatang di dahi atau di tangan kanan, demikian juga para hamba Allah menerima meterai Allah dan nama Bapa maupun anak domba di dahi mereka. Jika tanda pada umat Allah tidak terlihat, saya juga menafsir tanda pada orang-orang tak beriman pun tak terlihat. Ini bukan tanda fisik yang bisa membuat orang melihat. Tapi ini akan terlihat dari keyakinan orang itu dan perbuatan hidup orang itu. John Ellicott juga berkata, ini pasti berarti persetujuan dalam karakter dan tindakan terhadap prinsip-prinsip kekuasaan dunia yang kejam. Tangan kanan adalah simbol kerja keras, simbol hubungan sosial. Dahi adalah simbol karakter. Orang-orang itu akan mempunyai karakter yang sama dengan si antikris, mendukung dia, dan pikiran yang bersetuju dengan dia. James Burton berkata, tanda di tangan kanan mereka atau di dahi mereka, arti yang jelas dari kata dahi dan tangan, ini adalah bahwa ada suatu kerjasama secara mental dan fisik sebagai konsekuensi dari kepemilikan. Tidak ada kemungkinan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang harafiah dari kata tanda ini. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan?
penjelasan saya sekarang sampai kepada angka 666 itu, ini bukan suatu fisik 666, bukan. Ini sebenarnya lambang ya, karena memang dalam buku Wahyu semua angka-angka adalah perlambangan. Jadi jangan takut dengan wah ini 66 dan alergik dengan 666, itu tidak. Itu tidak alkitabiah. Tapi sebenarnya ini adalah karakter dari si Antikris, yaitu seorang manusia yang meninggikan terhadap manusia lain dan akan meninggikan diri terhadap Allah. Lalu kita juga harus sadar bahwa dia nanti akan menjadi penguasa ya. Dia akan menjadi penguasa. Nah, dia mau mencop dahi atau mencop tangan kanan. Dan ini juga bukan maksudnya ada satu chop yang fisik yang mau diletakkan di dahi atau di tangan, tidak. Sebab jangan sampai jatuh pada kesalahan seperti orang Yahudi juga. Ya, yang seperti kita lihat tadi, akhirnya taruh firman Tuhan di dahi, taruh firman Tuhan di tangan, padahal tidak merenungkan firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Jadi sebenarnya Antikris akan memasukkan doktrinnya, memasukkan sistem-sistem keyakinan dia, pola pikir dia kepada semua orang, sehingga orang-orang akan bersetuju dengan dia. Termasuk boleh jadi ketika dia sudah menguasai ekonomi, kalau dia mau berkata bahwa semua orang yang mau masuk simpan uang di bank atau semua orang yang mau akses uang-uang yang dia sudah simpan di bank, harus perlu tambah misalnya menyembah patung saya, hidup sesuai dengan cara saya. Kalau tidak ya kalian tidak. Kamu misalnya boleh berbelanja dengan seluruh kedai kami, tapi kutukilah Kristus. Nyatakanlah bahwa kamu bukan orang yang percaya kepada Kristus. Baru boleh berbelanja. Maka semua orang yang tidak percaya kepada Kristus akan lakukan itu. Siapa Kristus? Tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus akan bergumul dengan itu. Oh, enggak apa-apalah saya berkata saya tidak percaya Kristus. Kan bukan 666. Kecuali ada 666 saya tak mau. Tapi kalau cuma kutuki Kristus, tak apalah. Padahal dia lupa bahwa ini sebenarnya cara dari Antikris untuk membuat kamu memiliki pikiran dan perbuatan yang tidak sesuai dengan iman. Itu lebih mengerikan. Dan kamu tidak perlu beribadahlah. Hari Ahad pun bekerja. Hari ini pun bekerja. Semua itu gaya hidup, perbuatan-perbuatan hidup itu mulai dibentuk oleh orang yang anti kepada Kristus. Dan nanti saudara, kita sudah lihat ketika Allah akan membenarkan penghukuman, binatang-binatang yang akan menyiksa 5 bulan lamanya ini dihaskan hanya kepada orang yang tidak memiliki meterai Allah, tetapi mereka yang memiliki meterai Antikris. Artinya mereka yang memiliki pola pikir, cara pandang dan perbuatan yang sesuai dengan Antikris ini. Seperti itu. Oke, jadi saya pikir itu saja. Kita lanjutkan sedikit. Iya, siapa Antikristus itu? Saudara, kita harus kembali mengingat ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Apabila kita belajar tentang kerajaan Romawi, pada buku Wahyu menjelaskan bahwa tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 daripada tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong, ya, seperti ini. Nampaknya dia akan datang dari kerajaan Romawi, si Antikris ini.
Kita harus kita harus mengingat juga bahwa dalam Daniel 7 ayat 23 berkata bahwa dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Memang selain dia akan datang dari kerajaan Romawi, dia juga akan melakukan aniaya yang luar biasa kepada umat Allah. Dan dalam Wahyu 13 ayat 5 sampai 7 dikatakan bahwa binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Rupanya, selain datang dari kerajaan Romawi, sekali lagi, dia pun melakukan aniaya yang luar biasa kepada umat Allah dan juga akan menghujat Allah. Oke, itu beberapa informasi tentang si si antikris. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 berkata bahwa dia akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi data-datanya adalah muncul dari 10 kerajaan pecahan Romawi, muncul menghancurkan 3 kerajaan yang lain. Kerajaannya berbeza dengan kerajaan yang lain, berperang menganiaya orang-orang kudus, mengucapkan perkataan yang menentang, menghujat Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ada pendapat yang melihat bahwa ini digenapi dalam agama Roma Katolik atau Pope atau Paus. Mengapa? Karena mereka berkata ini muncul dari 10 kerajaan pecahan Romawi. Jadi kalau mereka lihat sejarah, kerajaan Romawi yang begitu besar dibagi dalam 2 bagian, yaitu Romawi Barat dengan ibu negara Roma Italia, itu warna merah. Dan Romawi Timur, ibu negaranya adalah Bizantium atau Konstantinopel, itu warna orange. Bagian timur habis dikalahkan Islam, mereka menjadi negara Turki sekarang. Nah, bagaimana dengan bagian barat? Bagian barat menjadi 10 kerajaan, yaitu apa yang kita lihat di sini. Vandals, Visigoths, Suevi, Anglo-Saxons, Franks, Burgundians, Alamania, Lombard, Ostrogoth, Heruli. Satu muncul dari 10 kerajaan pecahan Romawi sudah tergenapi. Identiti pertama muncul dari antara 10 kerajaan pecahan Romawi sudah. Apalagi? Mervyn Maxwell berkata, Kaisar Zeno yang beragama Katolik mengatur perjanjian dengan bangsa Ostrogoth di tahun 487 yang mengakibatkan pemusnahan kerajaan Heruli, dan Kaisar Justian beragama Katolik memusnahkan bangsa Vandals dan menghancurkan kekuasaan Ostrogoth. Inilah ketiga tanduk yang tercabut yang dinubuatkan oleh Daniel. Jadi masa muncul dan menghancurkan 3 kerajaan yang lain sudah digenapi. Rupanya Ostrogoth runtuh pada 538 Masehi adalah setelah keluar dari asap reruntuhan Kaisar Romawi Barat. Dan setelah penggulingan 3 kerajaan Arian, maka Paus menjadi sebagai seorang individu yang paling penting di Barat. Jadi rupanya 3 tanduk keluar, maka Italia yang dipimpin oleh Roma Katolik Paus, dia menjadi penguasa yang sangat disegani pada waktu itu. Kepala dari gereja yang terorganisir rapat dengan keyakinan yang didefinisikan dengan hati-hati dan potensi luas untuk mempengaruhi secara politik. Puluhan penulis telah menunjukkan bahwa yang nyata-nyata selamat dari kekaisaran Roma kuno ialah gereja Roma. Jadi gereja Roma akhirnya menjadi power dalam keruntuhan kekaisaran Roma. Dari keruntuhan kekaisaran Romawi muncul secara bertahap sebuah tatanan baru, negara-negara yang titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu mau tidak mau menghasilkan posisi yang tidak hanya baru,
tapi sangat berbeza dari yang pertama. Jadi ini memenuhi tanda yang ketiga, kerajaannya berbeda dengan kerajaan yang lain. Lalu berperang menganiaya orang-orang kudus. Leki berkata, tolong di mute. Yang halo, tolong di mute. Oke. Leki dia berkata begini, bahwa gereja Roma telah menumpahkan lebih banyak darah orang tak bersalah dibandingkan organisasi manapun yang pernah ada di bumi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan sejarah yang cukup. Jadi di situ pun tanda yang keempat, berperang menganiaya orang-orang kudus, tergenapi. Bahkan pada tahun 2000 di ABC News 13 Maret ada permohonan maaf dari Pope atau kepausan. Vatican City March 13. Tidak pernah sebelumnya seorang paus secara publik memohon ampun pada Tuhan atas horor yang dilakukan oleh kelompok Katolik berabad-abad lalu atas nama gereja. Ya. Kemudian yang kelima, mengucapkan perkataan yang menentang, yang menghujat Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Menarik, seorang penulis Bodner berkata, Paus atau Pop menggantikan Yesus Kristus di bumi. Oleh hak ilahi, Paus mempunyai kuasa tertinggi dan penuh dalam iman dan moral atas setiap gembala dan domba gembalaannya. Ia adalah wakil yang benar, sejati dari Kristus. Ia adalah pemerintah pemimpin yang tidak bersalah, pendiri dari dogma-dogma, pengarang sumber dan hakim dari sidang-sidang gereja, pemimpin kebenaran di seluruh dunia, penengah juri dunia, hakim tertinggi dari surga dan bumi, hakim dari semua, dan tidak dihakimi oleh siapapun, Allah sendiri di bumi. Wah, ini tulisan dari Roma Katolik, halaman 127, Roman Catholicism. Wah, bahkan dalam Encyclical Letters of Leo 13, halaman 304, di bumi ini kami menduduki tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu dalam Eucharisty Meditation berkata tentang Pop, engkaulah imam selamanya, kata uskup yang menabiskan. Dia bukan lagi seorang manusia, bukan lagi seorang anak Adam yang berdosa, tetapi adalah altar Kristus, yaitu Kristus lain. Selamanya adalah seorang imam maha tinggi dengan kuasa atas yang maha kuasa. Bahkan dalam The Catholic National, Juli 1895, Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tetapi dia adalah Yesus Kristus sendiri, tersembunyi dalam selubung daging. Pop. Dan The Catholic Priest, halaman 78 berkata, carilah di mana Anda ingin, di langit dan di bumi, dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam Roma Katolik. Matthew Henry berkata, sang antikris yang disebut di sini adalah seorang perebut kuasa dari otoritas Allah dalam gereja Kristen yang mengklaim kehormatan ilahi. Dan bagi siapa, mengklaim kehormatan ilahi, dan bagi siapa ini boleh diterapkan dengan lebih baik daripada uskup Roma. Kepada siapa gelar-gelar yang paling bersifat menghujat telah diberikan, seperti Dominus Deus Noster Papa, Tuhan Allah kami Sang Paus. Wah. Deus alter inter, Allah yang lain di bumi. Idem esto dominium Dei et Papa, kekuasaan Allah dan Paus adalah sama. Ayo. Jadi mereka melihat bahwa ini digenapi di sana. Lalu tokoh gereja, tokoh reformator atau reformasi gereja, yaitu John Calvin, dia berkata begini, Daniel dan Paul
Daniel dan Paulus telah memprediksi bahwa antikristus akan duduk di bait Allah. Kepala dari kerajaan najis dan yang terkutuk itu di gereja barat, yang kita pastikan sebagai Pop atau Paus. Itu menurut John Calvin. Martin Luther pun berkata, kita diyakinkan bahwa kepausan, Pop ini ya, adalah takhta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa Paus atau Pop adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. Lalu ada seorang lagi, John Knox. Dan Paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paus. John Knox hidup tahun 1572. Apakah kamu setuju dengan mereka? Halo, apakah kalian setuju dengan mereka ini? lima puluh. 50-50, oke. Yang lain, Pak Ler? 40%. Oh, lebih kurang lagi. Oke. Ibu Stefani? Half lah, 50-50 juga lah. Ibu Ju? Saya tak pasti, Pastor. Tak pasti ya. Pak Samsudin? Ini Macam tak berapa setuju saja, Pak. tak berapa setuju ya? Oke. Ya, terima kasih atas pandangan-pandangan yang sudah disampaikan. Jadi kita lihat ya tadi ya. Muncul dari antara 10 kerajaan pecahan Romawi. Masa muncul akan menghancurkan 3 kerajaan lain. Kerajaannya berbeza dengan kerajaan yang lain. Berperang menganiaya orang kudus. Mengucapkan yang menentang Maha Kudus. Nampaknya ciri-ciri ini dipenuhi ya. Bahkan saudara, ada yang sedikit aneh, di mana ada orang yang memperhatikan mahkota Pop, mahkota Paus ya, bertuliskan Vicarius Filii Dei, lalu mereka menghitung dan katanya mahkotanya 666, tapi sebenarnya ini disesuaikan juga lah. Tidak konsisten juga. Oh, ini 5 ini sebenarnya sangat sulit juga untuk lihat itu. Lalu pun mereka tengok cincinnya. Ya. Lalu mereka bilang cincinnya bertuliskan 3 huruf, bertuliskan Dux Cleri. Dux Cleri itu ketika mereka hitung pun katanya 666. Ya, ini orang yang tak ada kerjaan mau coba-coba buat begitu ya, cari perhatian. Ini aneh-aneh saja. Sebab mahkota dan cincin tentu aneh, sebab dikatakan 66 ini adalah bilangan namanya, bukan barang. Juga Alkitab tidak bermaksud bahwa 666 ini harus diarti dengan metode gramatrial. Ini adalah suatu simbol. Selain itu, akhirnya kita sampai pada soalan ini. Apakah betul Pop atau Paus adalah antikristus? Sistem kepausan atau sistem Pop sudah lama. Lebih dari 1000 tahun berjalan. Sudah banyak Pop yang menduduki posisi sebagai seorang Pop. Oleh itu tidak mungkin semua Pop antikristus, sebab antikristus itu hanya seorang saja. Memang kita perlu sedikit memahami orang-orang seperti John Calvin, Martin Luther, dan John Knox. Mengapa? Karena mereka hidup di zaman kekejaman Pop pada waktu itu. Jadi
pikiran mereka terfokus kepada hal itu dan mereka keliru dalam hal ini. Tidak semua pop mengeluarkan kata-kata seperti yang kita dengar tadi. Ada tidak sedikit yang mengakui ketuhanan Yesus juga. Juga kalau memang mereka ada di antara mereka yang adalah antikris, seharusnya Kristus sudah datang. Karena tanda kedatangan Kristus harus didahului oleh si antikristus ini. Ya, tapi tidak. Jadi bukan. Coba perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 8. Kemudian manusia jahat itu akan kelihatan, tetapi apabila Tuhan Yesus datang, dia akan membunuh manusia jahat itu dengan nafasnya. Jadi kalau memang antikristus sudah ada, harusnya Tuhan Yesus sudah ada. Karena Tuhan Yesus yang akan membunuh langsung orang ini. Ya, jadi jelas tidak. 2 Tesalonika 2 ayat 8, ingat ayat itu. Perhatikan di 2 Tesalonika 2 ayat 9 juga. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, apakah Pop melakukan tanda-tanda mujizat palsu? Mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib? Tidak. Orang-orang karismatik yang banyak buat tanda-tanda mujizat-mujizat. Ya, tapi kalau Pop tidak ada. Jadi tidak memenuhi kriteria antikris di sini. Perhatikan di Wahyu 13 ayat 17. Tidak seorang pun dapat membeli ataupun menjual sesuatu kecuali dia mempunyai tanda itu, yaitu bilangan 666 itu ya. Apakah Pop pernah buat seperti itu? Sehingga orang tidak bisa berbelanja, membeli barang atau menjual barang? Itu pun tidak. Kita masih membeli, ya kan? Jadi berdasarkan data-data ini, lemah berpikir seperti itu. Itu tidak sesuai. Bukankah kita masih membeli? Bukankah kita masih menjual sampai hari ini? Karena itu kalau kita kembali pada pelajaran yang lepas, kita melihat bahwa semua itu termasuk Antiochus Epiphanes, kaisar-kaisar Romawi, mereka sebenarnya bisa disebut pendahulu-pendahulu saja. Bukan si antikris. Ya. Ada beberapa pop, ya, mereka bisa disebut pendahulu-pendahulu antikris, bukan antikris itu sendiri. Mereka boleh disebut antikris kecil. Ya. Sedangkan si antikris yang utama belum ada. Dia masih menunggu. Dia masih akan datang. Dan ingat, dia akan disokong oleh 10 raja. Tapi puji Tuhan, masa dia memerintah 1 jam lamanya. Ya, tentu ini 1 jam bukan harafiah 60 menit, bukan juga. Tapi ini menunjukkan lebih singkat, ya, tidak lama. Wah, kalau lama habislah kita. Tapi ini seperti yang Alkitab katakan, waktunya dipersingkat. Kalau tidak, wah, bahaya. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, Pendeta Budi Asali. Dia berkata begini, dalam bukunya Eskatologi seperti yang dikutip oleh Pak Pendeta Esra. Saya sendiri berpendapat bahwa paling-paling gereja Roma Katolik hanya boleh disebut sebagai penggenapan sebagian dari nubuat ini, atau merupakan pendahulu dari sang antikristus itu. Jadi, siapa sebenarnya si antikristus itu? Jawabannya tidak penting untuk mengetahui siapa dia. Yang penting adalah kamu mengerti tanda-tanda kedatangannya dan bagaimana menghadapinya. Itu yang penting. Halo semuanya. Jelas ini? Ya, jelas. Tidak penting mau cari tahu siapa dia. Tapi yang penting adalah kamu harus mengerti tanda-tanda kedatangannya dan bagaimana menghadapinya. Jangan
menjadi busy dengan hal-hal yang tidak betul tadi. Sudah banyak orang yang sudah melakukan itu dan kecewa. Oke, kembali kepada pelajaran kita. Kita sudah melihat binatang yang keluar dari dalam laut. Oleh itu kita akan melihat bagian yang selanjutnya. Mengkritisi pandangan-pandangan milenium. Kerajaan 1000 tahun. Dalam kekristenan, berbicara mengenai 1000 tahun itu, ada 4 pandangan. Sekali lagi, ada 4 pandangan. Saya tidak letak di screen, jadi boleh tulis saja. Yang pertama adalah premilenialisme. Premilenialisme. Yang kedua adalah postmilenialisme. Dan yang ketiga adalah amilenialisme. Nah, yang keempat itu sebenarnya bahagian dari premilenialisme sendiri. Ya. Sebab dalam premilenialisme terbagi 2, yaitu predispensasi dan prehistoris. Jadi sebenarnya bisa disebut 3 saja pandangan yang utama, yaitu premilenialisme, postmilenialisme, dan amilenialisme. Wah, sorry ya Pak Samsudin, mungkin ini apa ini? Oke, saya jelaskan dalam bahasa ya. Premilenialisme itu maksudnya sebelum milenium, sebelum kerajaan 1000 tahun. Artinya kedatangan Yesus kali kedua terjadi lebih dulu sebelum kerajaan 1000 tahun. Sedangkan yang kedua yaitu postmilenialisme, berarti kedatangan Kristus di ujung kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun terjadi semua, baru Kristus datang. Amilenialisme tidak percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun secara harafiah. Dia percaya kerajaan 1000 tahun itu secara kiasan. Bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang dimulai ketika Kristus menang di kayu salib sampai kedatangan Kristus kali kedua. Jadi kerajaan 1000 tahun itu tidak dihitung 1000 tahun harafiah, tapi itu adalah kerajaan yang dimulai dari Kristus menang sampai Kristus datang kali kedua. Waktu di antara tersebut adalah 1000. Artinya waktu hitungan yang genap di mata Tuhan. Dan Kristus akan datang. Nah, itu amilenium. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Cukup jelas yang saya jelaskan tadi? Oke. Iya. Baik, mungkin dengan penjelasan berikut ini akan lebih jelas ya. Pak Ler, boleh paham tadi? Ya, paham. Paham ya. Pastor Bigo, boleh paham tadi? Ya, tajuknya paham, tapi penjelasan rincinya belum lagi ditahu. Oke, siap mau tahu rincinya? Siap mau tahu supaya boleh buat pilihan. Oke. Ya. Jadi ini kita buat supaya boleh buat pilihan ya. Kita belajar. Mari kita lihat tentang ini. Yang pertama, premilenialisme. Nah, saya beri garis, ini garis ya. Ini maksudnya garis, ini garis waktu lah ya, garis waktu.
Kristus datang di awan dulu. Lepas Yesus datang di awan, golongan premilenialisme percaya terjadi rapture, pengangkatan. Selepas pengangkatan, maka Yesus membawa orang-orang percaya atau gerejanya di surga. Di situ dijalankan pesta anak domba. Oke? Selama berapa tahun? 7 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan di bumi? Di bumi berlangsungnya 7 tahun tribulasi. Jadi mereka percaya tribulasi yaitu penumpahan murka Allah, metrai, apalagi sangkakala, apalagi apa namanya, cawan berlangsung di bumi. Tapi orang percaya sudah ada di surga sebab sudah diangkat, sudah mengalami rapture. Apa yang terjadi selepas 7 tahun? Selepas 7 tahun, turunlah Yesus bersama-sama dengan orang-orang percaya ke bumi. Mereka mengalahkan Antikris di sana. Jadi Antikris ini sebenarnya melakukan aniaya kepada orang Israel. Jadi 7 tahun ini adalah peluang untuk Israel bertaubat. Nah, setelah Kristus datang, orang Israel akhirnya menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Lalu setelah itu Yesus ditabiskan sebagai raja di Israel, Yerusalem, dan menjadi ibu negara dunia. Ibu negara-negara di dunia. Dan iblis dirantai sehingga berlangsunglah masa damai selama 1000 tahun. Kemudian apa yang terjadi? Di penghujung 1000 tahun terjadi peperangan lagi. Karena kenapa? Karena iblis dilepaskan untuk sementara waktu. Dan ketika dia dilepaskan, dia melakukan penyesatan. Dan akhirnya orang-orang yang disesatkan itu melawan Yesus, tetapi akan dibinasakan. Oke, itu sebabnya disebut teori ini adalah premilenialisme. Sebab kenapa? Sebab milenium terjadi sebelum milenium terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus terjadi. Bagaimana ini? Sebelum milenialisme. Ya, kedatangan Tuhan Yesus terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya ada pre. Pre ini seperti prehistoris, prahistoris atau prasejarah, sebelum sejarah. Nah, jadi sebelum milenium Kristus datang. Bagaimana Pak Bigo, Pak Leri, Ibu Stefani, Jacqueline, Ibu Ju, dan semuanya paham sampai sekarang? Ya, paham. Paham semua? Ya, paham, Pak. Paham. Paham ya? Setuju? Saya mau dengar yang lain lagi. Kepercayaan yang lain. So, dengar dulu sebelum buat keputusan. Oke, bagus. Tapi kesan sekarang, maksudnya pendapat sekarang dengan mendengar ini bagaimana pikirannya? Sekarang ini yang saya nampak, kalau dalam premillennialism, dia mengatakan tadi Pak Mike mengatakan Yesus akan ditabarkan sebagai raja di Israel. Itu saya rasa saya tak berapa terima itulah. Oh, itu ya. Oke. Tapi kalau Yesus datang
di awan-awan dulu, lepas itu 7 tahun lagi baru datang lagi, lalu 1000 tahun lagi, itu oke ya, semua itu oke. Itu saya tidak masalah kalau itu. Kalau orang percaya tidak ada di tribulasi, oke. Itu tidak oke. Oke. Ya. Baik. Oke, kita lanjut dulu. Kalau kita melihat ini, berarti orang percaya tidak mengalami masa 7 tahun tribulasi. Lalu orang percaya mengecap 7 tahun surga. Lepas itu terpisah semula selama 1000 tahun lagi. Ya, sudah mengecap surga 7 tahun. Lepas itu keluar lagi, masuk lagi ke bumi, dan menjalani kehidupan 1000 tahun lagi, barulah mengecap surga. Oke, sekarang kita akan lihat pandangan yang lain. Yang berikutnya saya mau kita lihat post millennium. Karena setelah itu kita akan lihat millennium. Oke, post millennium adalah ini. Dapat digambarkan seperti ini. Jadi dalam suatu waktu tertentu akan dimulai secara rahasia kerajaan 1000 tahun dan akan terus membaik sampai kemuncaknya adalah kedatangan Kristus kali kedua. Orang yang percaya pada pandangan post millennium ini adalah percaya bahwa kerajaan Allah sekarang ini sedang terus diperluas melalui pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang. Sehingga seluruh dunia pada akhirnya akan dikristiankan dan setelah itu Kristus akan kembali di penutupan masa penuh kebenaran dan damai yang panjang yang disebut milenium. Secara sederhananya, inilah pandangan post millennium. Jadi bagi mereka, kedatangan Kristus kali kedua akan segera diikuti dengan kebangkitan dan penghakiman atas seluruh umat manusia serta penyataan surga dan neraka secara penuh. Post millennium percaya bahwa dunia sekarang ini secara bertahap sedang dalam proses untuk masuk ke dalam zaman milenium, yaitu berdasarkan semakin banyaknya orang-orang dalam dunia ini yang bertaubat. Dan oleh karena semakin ramai orang yang bertobat, maka mereka akan memberi kesan yang luar biasa kepada dunia tempat mereka tinggal. Pertumbuhan orang Kristen akan terus bertambah. Dan ini akan menjadi kesan yang sangat baik bagi dunia ini. Orang Kristen akan juga menginjili orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Dan ketika melihat Roma 11 ayat 25-26, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi akhirnya jumlah bangsa-bangsa lain masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Akhirnya karena seluruh orang-orang bukan Yahudi juga diselamatkan, akhirnya orang-orang Yahudi melihat ini, mereka akhirnya menjadi selamat juga. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Ayat 1-2 di Wahyu 20. Kemudian aku nampak satu malaikat turun dari surga, dia memegang kunci jurang maut dan seutas rantai besar. Dia menangkap naga itu, ular tua, yaitu iblis atau syaitan, dan merantainya selama 1000 tahun. Oke, mungkin cukup ayat-ayat itu. Bagi postmil, aniaya sudah dan sedang berlaku, tetapi pada akhirnya akan selesai. Dan selepas itu akan terjadi perjalanan masa kerajaan 1000 tahun.
Dan ini juga mereka melihat bukan harfiah, bukan 1000 tahun pas 1000 begitu. Ini adalah kiasan. Ini sebenarnya adalah suatu kurun masa yang begitu panjang, di mana dunia akan dikristenkan dan dunia akan dalam keadaan damai, harmoni, dan kemuncaknya adalah Kristus datang kembali. Wah, banyak ini. Oke, sampai di situ. Apakah Anda setuju dengan post-milenialisme? Oh, bagi saya kalau gini tak payah wayu sudah itu. Tidak Mengapa, payah. Pak? Mengapa, Pak? Ya, tidak payah karena ini bukan literal kan. Tiada cakap tentang itu antikristus, macam tiada. Bagi dia antikris sudah berlalu, sudah lewat. Nah, jadi kalau ini post milenium memang Bapak ya, dia bercanggah dengan wayu sudah ini bagi saya lah. So Bapak tak setuju pandangan ini? Ya? Tidak setuju. Oke. Lebih baik pandangan yang pertama ya? Ya. Oke. Baik. Kita melihat dulu pandangan yang terakhir ya. Pandangan amilenialisme. Oke? Pandangan ini tidak mengakui 1000 tahun itu sebagai literal. Bagi mereka 1000 itu adalah 10 darab 10 sehingga ada angka 10 dan ada angka 3, angka ilahi. Angka-angka dalam kitab Wahyu harus ditafsir secara simbolik bagi mereka. Jadi gambaran mereka seperti ini. Amilenialisme. Kenaikan Yesus, disitulah kerajaan 1000 tahun berjalan, tribulasi berlaku. Jadi tribulasi mengakhiri kerajaan 1000 tahun. Dan Kristus datang. Kristus datang di angkasa, gereja yang mengalami tribulasi, dan gereja yang sudah meninggal, mereka akan mengalami kebangkitan ketika Kristus datang. Dan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Tapi mereka tidak pergi ke surga. Mereka bertemu di angkasa lalu turun bersama-sama Kristus di bumi. Dan Kristus mengadili bumi dan berakhir zaman ini. Akhir zaman berlangsung. Pandangan ini tidak percaya kalau gereja menyongsong Kristus di angkasa lalu pergi ke surga, melainkan menyongsong untuk datang bersama ke dunia. Bagaikan menyambut mempelai yang datang ke majelis kenduri perkawinan. Pihak wanita menyongsong, setelah itu bersama-sama pihak lelaki berjalan memasuki kenduri perkawinan. Jadi boleh paham ini? Misalnya ya, pihak lelaki datang ke rumah, mempelai lelaki menuju kenduri di rumah ya. Sebelum sampai di rumah, mempelai perempuan dan kawan-kawannya datang menyambut, menyongsong, bertemu sama-sama. Ketika sama-sama, maka mereka melanjutkan perjalanan pergi ke tempat kenduri di rumah wanita. Jadi maksud mereka adalah waktu Yesus turun sampai ke angkasa, dia mau turun ke bumi. Sebelum dia sampai ke bumi, gereja menyambut, menyongsong dia, lalu turun sama-sama ke bumi. Dan melakukan penghakiman, pengadilan. Seperti itu. Oke. Nanti ya saya present lagi. Bagaimana dengan orang percaya memerintah 1000 tahun? Rupanya pandangan ini percaya bahwa setiap orang percaya yang mati otomatis langsung ke surga. Dan ketika mereka ada di surga, mereka memerintah bersama dengan Kristus secara rohani kepada semua bangsa-bangsa. Kristus mengontrol semua kerajaan dunia ini. Seperti itu. Ya, ini
Ada dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Kemudian aku nampak takhta-takhta dan orang yang duduk di atas takhta-takhta itu diberikan kuasa untuk menghakimi. Jadi mereka yang duduk di takhta-takhta itu mempunyai kuasa menghakimi. Aku juga melihat roh-roh orang yang sudah dipancung, masih dalam bentuk roh-roh. Karena memberitakan ajaran benar yang dinyatakan oleh Yesus dan karena menyampaikan firman Allah, mereka tidak menyembah binatang itu ataupun patungnya. Mereka tidak menerima tanda binatang itu pada dahi ataupun pada tangan mereka. Mereka hidup semula dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus selama 1000 tahun. Tetapi orang mati lainnya tidak hidup semula sehingga masa 1000 tahun itu berlalu. Jadi orang-orang percaya yang mati mereka hidup di surga. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya tidak hidup. Mereka ada di dunia orang mati. Seperti itu ya. Oke. Ya. Itulah tentang amilenialisme. Oke, kita akan rehat, tapi sebelum kita rehat, kita dengar dulu pendapat teman-teman. Pak Leri, bagaimana Pak? Ya, ini pun macam post millennium juga. Ada masalah ini saya nampak. Oh ya, mengapa? Dia cakap tidak literal. Tidak literal, ya. Ya, kalau begitu apa yang di dalam Wahyu semua pun tidak literal bagi saya lah. Nanti itu yang nampak tentang rupa Yesus, tentang tidak. Angka-angkanya yang mereka bilang bukan literal, tetapi yang lain mereka tahu. Itu saya tidak terima kalau saya. Oke. Itu pendapat saya lah. Oke. Jadi akhirnya Bapak merasa yang paling Bapak setuju pandangan pertama berarti? Ada berapa ini? 3 lah. 3. Ini yang terakhir. Saya lebih yang pertama. Yang pertama ya, predispensasi ya. Premillennial. Ya. Premillennium. Oke. Pastor Bigo? Saya seperti memilih bersetuju yang kedua. Oh, post millennium. Ya. Oke. Baik. Menarik. Oke, kalau begitu kita rehat dulu.